juga belum kan sabar. Kelompok 2 filsafat. Logic plus empiricism. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 filsafat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kami yang berjudul Logic plus Empirism. Silakan dilanjut slide-nya. Oke, kelompok kami beranggotakan Naila Safa Amira, Anissa Salsabila, dan saya sendiri Muhammad Fadil Firzatullah. Next slide. Oke. Pendekatan pertama terhadap sains yang akan kita kaji adalah bentuk empirisme revolusioner yang muncul di awal abad ke-20. Versi awal dari pandangan ini disebut positivisme logis, dan kemudian sering disebut empirisme logis. Namun, ada baiknya kita membicarakan terlebih dahulu tentang empirisme itu sendiri. Empirisme sering menyebut sumber pengetahuan satu-satunya, yaitu pengalaman. Pernyataan ini sangat terkenal, buah dari karya John Locke, George Berkeley, dan David Hume pada abad ke-17 dan ke-18. Menurut pandangan mereka, pemikiran sering disebut sebagai suatu sensasi. Dalam diskusi klasik, bahkan sampai diskusi yang baru-baru ini terjadi, empirisme cenderung mengarah kepada skeptisisme. Empirisme seringkali menyerah dalam hal skeptisisme ini, seperti yang dilakukan oleh David Hume. Orang-orang yang menganut aliran empirisme mengatakan bahwa mereka tidak peduli terhadap kemungkinan adanya sesuatu yang nyata di balik sensasi itu sendiri. Mungkin tidak masuk akal, bahkan untuk mencoba memikirkan objek yang ada di balik sensasi. Pandangan ini kadang-kadang disebut fenomenalisme. Kaum empiris sendiri sering mendapati diri mereka mendukung pandangan seperti ini. Hal ini terjadi karena mereka cenderung menganggap pikiran itu terkurung atau tertutup dalam suatu ruangan. Dalam diskusi tentang sejarah filsafat, sudah menjadi hal yang umum untuk membicarakan pertikaian pada abad ke-17 dan ke-18 antara kaum rasionalis dan kaum empiris. Rasionalis seperti Descartes dan Leibniz percaya bahwa penalaran murni dapat menjadi jalan menuju pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman. Salah satu contoh besarnya adalah matematika. Di sisi lain, empiris seperti Locke dan Hume bersikeras bahwa pengalaman adalah satu-satunya cara kita untuk mengetahui seperti apa dunia itu. Kaum empiris memang harus menghindari gambaran yang terlalu sederhana tentang bagaimana pengalaman mempengaruhi kepercayaan, peran aktif dan kreatif pikiran harus diakui juga. Terlepas dari berbagai masalah, empirisme telah menjadi seperangkat ide yang sangat menarik bagi banyak filsuf. Empirisme sering juga memiliki dampak tertentu pada diskusi di luar filsafat. Jadi, jika dilihat secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa empirisme cenderung 1. Pro terhadap sains, dan 2. Lebih condong kepada duniawi daripada agama. Slide berikutnya. Selanjutnya lagi. Maaf. Oke. Lingkaran Wina atau Vienna Circle. Didirikan oleh sekumpulan filsafat seperti Moritz Schlick dan Otto Neurath dikarenakan tidak menyukai hal-hal yang terjadi dalam filsafat dan lebih berorientasi pada ilmiah. Pendekatan yang mereka gunakan adalah positivisme logis, bentuk empirisme yang ekstrim. Istilah positivisme berasal dari filsafat ilmiah abad ke-19 Auguste Comte. Pada 1930-an terjadi perubahan nama dari positivisme logis menjadi empirisme logis oleh Rudolf Carnap. Para positivis logis memiliki pemikiran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa jenis baru filsafat empiris akan memecahkan masalah filsafat. Pandangan mereka dipengaruhi oleh gagasan Ludwig Wittgenstein yang sama sekali bukan empiris. Kaum positivis memperjuangkan alasan yang logis. Kemudian, mereka menghadapi sebuah tekanan dengan munculnya sebuah pemikiran baru yang dianggap berbahaya secara politik, yakni pemikiran G.W.F. Hegel yang menyatakan bahwa realitas tunggal secara keseluruhan memiliki karakter spiritual atau rasional yang disebut sebagai idealisme mutlak. Para positivis memaknai bahwa fakta apapun yang ingin disampaikan oleh klaim tersebut
telah diselubungi dengan bahasa yang disalahgunakan. Selain itu, terdapat juga filsuf lain yang menjadi saingan utama untuk positivis logis, yaitu Martin Heidegger. Pemikiran semua pengalaman kita dipengaruhi oleh kesadaran bahwa kita sedang berjalan menuju kematian. Heidegger memiliki satu kesamaan dengan beberapa, meskipun tidak semua, idealis absolut, yaitu penentangannya terhadap ide-ide politik demokrasi liberal. Terdapat perbedaan di benua Eropa. Tahun 1930-an perkembangan positivisme logis langsung menuju kebangkitan Adolf Hitler. Kecenderungan sosialis menyebabkan kaum positivis dianiaya dan dipergunakan. Hal ini menyebabkan banyaknya para positivis pergi ke Amerika dan mengembangkan filsafat di sana, hingga moderasi dilakukan karena adanya perbedaan intelektual dan politik di Amerika. Oke, silakan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih, Fadil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide sentral positivisme logis. Positivisme logis merupakan melihat pandangan dari sains dan pengetahuan yang didasarkan pada teori umum bahasa. Dan sedangkan positivisme logis merupakan versi empirisme yang revolusioner dan tanpa kompromi yang sebagian besar didasarkan pada teori bahasa. Teori bahasa adanya perbedaan analitik dan sintetik. Analitik merupakan beberapa kalimat benar atau salah hanya berdasarkan maknanya, terlepas dari bagaimana dunia itu terjadi. Contoh standar dari kalimat yang benar secara analitis adalah semua bujangan belum menikah. Sintetik merupakan sebuah kalimat benar atau salah berdasarkan arti kalimat dan bagaimana dunia atau dunia sebenarnya, atau semua bujangan itu botak adalah contoh kalimat sintetik. Dalam hal ini salah. Perbedaan ini telah ada dalam berbagai bentuk, meskipun perbedaan itu sendiri terlihat tidak kontroversial. Perbedaan itu dapat dibuat untuk melakukan pekerjaan filosofis yang nyata. Inilah salah satu karya penting yang dilihat oleh para positivis logis. Mereka mengklaim bahwa semua matematika dan logika adalah analitik. Untuk positivisme logis, proposisi matematika tidak menggambarkan dunia. Mereka hanya merekam keputusan konvensional kita untuk menggunakan simbol dengan cara yang tertentu. Tetapi bukti dan penyelidikan dalam matematika itu sendiri bersifat analitik. Ini mungkin tampak aneh karena beberapa pembuktian dalam matematika sangat mengejutkan. Para positivis logis bersikeras bahwa begitu kita memecah bukti semacam itu menjadi langkah-langkah kecil, setiap langkah akan menjadi sepele dan tidak mengejutkan. Para filosof sebelumnya dalam tradisi rasionalis telah mengklaim bahwa beberapa hal dapat diketahui secara a priori. Ini berarti dikenal secara independen dari pengalaman. Positivisme logis menyatakan bahwa satu-satunya hal yang tampaknya dapat diketahui secara a priori adalah analitik dan karenanya kosong dari konten faktual. Kaum positivis bersikeras bahwa matematika murni adalah analitik, dan mereka memecah geometri menjadi dua bagian, satu bagian murni matematis, dan analitik tidak mengatakan apa-apa tentang dunia. Ini hanya menggambarkan sistem geometris yang mungkin. Bagian lain dari geometri adalah seperangkat klaim sintetis tentang sistem geometri mana yang berlaku untuk dunia kita. Teori makna yang dapat diverifikasi. Teori ini sendiri tidak melibatkan kalimat analitik, melainkan menyertakan jenis makna tertentu. Makna sebuah kalimat terdiri dari metode verifikasinya. Dalam penjelasan verifikasi sendiri ialah para positif melakukan observasi. Para positivis beranggapan bahwasannya jika dilakukan observasi atau pengujian guna untuk mengetahui apakah sesuatu itu benar atau salah. Para positivis logis menggunakan prinsip verifiability sebagai senjata filosofis dalam uji keterverifikasian menghasilkan kegagalan, tetapi mereka melakukan cara yang tidak berbahaya. Akan lebih baik untuk menyebut teori itu teori makna yang dapat diuji. Kadang-kadang positivis logis memang menggunakan frasa itu, tetapi nama yang lebih standar adalah teori keterverifikasian atau hanya verifikasionisme.
Verifikasionisme itu adalah prinsip empiris yang kuat. Pengalaman adalah satu-satunya sumber makna serta satu-satunya sumber pengetahuan. Perhatikan bahwa verifiability di sini mengacu pada verifiability pada prinsipnya, bukan dalam praktiknya. Gambaran positivis logis tentang logis dan peran filsafat dalam pandangan dunia ilmiah. Para positivis logis membuat dua perbedaan lain, yakni yang pertama ada observasional. Kita bisa melihat adanya perbedaan melalui di bagian pengamatan bahasa merah yang bersifat observasional, dan juga kita dapat melihat perbedaan melalui tingkat kalimat. Contohnya batang bersinar merah. Yang kedua ada teoritis. Sedangkan teoritis kita bisa mengambil contoh elektron. Pada pengamatan bahasa ada contoh dari tingkat kalimat atom helium masing-masing mengandung 2 elektron. Elektron adalah teori. Masalah itu menjadi topik diskusi yang spontan belakangan ini karena mulai berpikir bahwa ada banyak cara yang dapat diterima untuk menandai perbedaan antara bagian bahasa yang bersifat observasional dan teoritis. Seseorang dapat menggunakan mana saja yang nyaman untuk tujuan yang ada. Ini adalah awal dari langkah yang lebih umum yang dibuat karena menuju pandangan berdasarkan toleransi kerangka linguistik alternatif. Pandangan positivis logis tentang logika. Terdapat dua jenis logika, yakni logika deduktif. Logika deduktif itu adalah jenis logika yang paling dikenal dan menjelaskan pola argumen yang menyampaikan kebenaran dengan pasti. Logika ini merupakan argumen dengan fitur bahwa jika premis argumen itu benar, maka kesimpulannya harus benar. Sedangkan logika induktif yakni merupakan jenis yang dan jauh lebih kontroversial, dan para positivis logis pun juga percaya pada jenis logika ini. Logika induktif seharusnya menjadi teori argumen yang memberikan dukungan untuk kesimpulan mereka, tetapi tidak memberikan jenis jaminan yang ditemukan dalam logika deduktif. Di sini para positivis logis juga percaya pada jenis logika yang kedua, jenis yang lebih kontroversial. Perbedaan utama adalah antara studi tentang struktur logis sains dan studi tentang aspek historis dan psikologis sains. Jadi positivisme logis cenderung mengabaikan relevansi bidang-bidang seperti sejarah dan psikologi dengan filsafat ilmu. Positivisme logis adalah versi empirisme yang revolusioner dan tanpa kompromi, yang sebagian besar didasarkan pada teori bahasa. Tujuan sains dan juga tujuan pemikiran dan pemecahan masalah sehari-hari adalah untuk melacak dan mengantisipasi pola dalam pengalaman. Masalah dan perubahan. Quinn merupakan salah satu filsuf yang berpendapat mengenai teori pengujian holistik, dan dia menggunakan ini untuk memotivasi teori makna holistik juga. Holisme tentang pengujian mengatakan bahwa kita tidak dapat menguji satu hipotesis atau kalimat secara terpisah. Quinn berpendapat bahwa empirisme arus utama adalah berkomitmen pada pandangan pengujian yang sangat sederhana. Positivisme logis harus diganti dengan versi empirisme yang holistik. Mari kita lihat lebih dekat gagasan bahwa klaim individu tentang dunia tidak dapat diuji secara terpisah. Idenya adalah untuk menguji satu klaim dan perlu membuat asumsi tentang banyak hal lainnya. Jika tes memiliki hasil yang tidak terduga, maka sesuatu dalam hubungannya itu salah. Tetapi kegagalan tes itu sendiri tidak memberitahu Anda mana kesalahannya. Misalnya, Anda ingin menguji hipotesis bahwa tekanan udara tinggi dikaitkan dengan cuaca yang cerah dan stabil. Anda melakukan serangkaian pengamatan dan apa yang tampaknya Anda temukan adalah bahwa tekanan tinggi malah dikaitkan dengan cuaca yang tidak stabil. Wajar untuk menduga bahwa hipotesis awal Anda salah, tetapi ada kemungkinan lain juga. Mungkin barometer Anda tidak memberikan pengukuran tekanan udara yang andal. Mungkin juga ada yang salah dengan pengamatan yang dilakukan oleh Anda atau orang lain terhadap kondisi cuaca itu sendiri. Pengamatan tak terduga memberitahu Anda bahwa lain ada sesuatu hal yang salah, tetapi masalahnya mungkin terletak pada salah satu asumsi latar belakang Anda, bukan pada hipotesis yang Anda uji coba.
Kegagalan prediksi akan selalu memiliki berbagai kemungkinan penjelasan. Dalam pengertian itu, pengujian memang holistik, tapi ini membuka kemungkinan bahwa kita mungkin sering memiliki alasan yang baik untuk menyalahkan prediksi yang gagal di satu tempat daripada di tempat lainnya. Memberikan teori filosofis tentang keputusan ini adalah tugas yang sulit, tetapi fakta bahwa prediksi yang gagal selalu memiliki berbagai kemungkinan penjelasan tidak menyelesaikan perdebatan holisme. Banyak filsuf yang setuju dengan Quine bahwa positivisme logis telah membuat kesalahan buruk tentang pengujian dalam sains. Versi holisme yang dipertahankan Quine dalam Two Dogmas adalah versi ekstrim. Quine berpendapat bahwa perbedaan ini tidak adalah dogma empirisme yang tidak dapat dibenarkan. Beberapa argumen Quine diarahkan pada versi perbedaan analitik sintetik yang tidak lagi dipegang oleh positivis logis. Quine mengatakan bahwa ide analitik dimaksudkan untuk memperlakukan beberapa klaim sebagai kebal terhadap revisi, dan dia berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada pernyataan yang kebal terhadap revisi. Quine berpendapat bahwa tidak ada cara untuk memahami perbedaan analitik sintetik yang tajam secara alamiah. Dia menghubungkan poin ini dengan holismenya tentang pengujian. Quine mencatat bahwa hasil aneh dalam fisika kuantum telah menyarankan kepada beberapa orang bahwa revisi dalam logika diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Naila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang empirisme logis. Empirisme merupakan bagian utama dari positivisme. Pengaruh empirisme pada positivisme salah satunya pada penggunaan metode verifikasi. Penamaan positivisme sendiri berasal dari kata positif yang berasal dengan kata faktual. Kata faktual ini berkaitan dengan segala fakta yang memiliki bukti empiris. Pengenalan indrawi dan pengamatan kemudian digunakan di dalam positivisme untuk pengenalan pengetahuan dalam penelitian. Fenomena yang dapat diamati selalu dikaitkan dengan fakta, sehingga fakta melingkupi segala hal yang dapat teramati. Pengamatan terhadap fakta-fakta empiris dilakukan dalam rangka mencapai kesimpulan yang dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran dari suatu pernyataan. Suatu pernyataan yang tidak dapat diverifikasi akan dianggap sebagai metafisika dalam pandangan positivisme. Dalam positivisme, pernyataan metafisika ini tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Lalu untuk positivisme logis, ketika seorang ilmuwan tampaknya mencoba untuk menggambarkan struktur yang tidak dapat diamati di dunia, yang memunculkan apa yang kita lihat, ilmuwan itu harus dilihat sebagai menggambarkan dunia yang dapat diamati dengan cara yang khusus dan abstrak. Bahasa ilmiah hanya bermakna sejauh ini memiliki pola dalam aliran pengalaman. Sekarang, apakah empirisme logis membuat klaim yang sama? Apakah empirisme logis mengklaim bahwa bahasa ilmiah pada akhirnya hanya menggambarkan pola dalam yang dapat diamati? Sebagai seorang empirisme yang cukup tradisional, Hempel tertarik pada gagasan bahwa satu-satunya peran yang mungkin untuk bagian-bagian bahasa yang tampaknya merujuk pada entitas yang tidak dapat diamati adalah untuk membantu kita memilih pola di alam yang dapat diamati. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya bagi filsuf empiris tradisional, memahami teori ilmiah dengan cara menempatkan lapisan fenomena yang dapat diamati dan lapisan struktur tersembunyi yang bertanggung jawab atas fenomena tersebut membawa kita terlalu dekat dengan pandangan filosofis lama seperti Plato. Mereka memberikan deskripsi yang berbeda tentang cara kerja sains. Tidak ada yang tahu jenis akses baru apa ke bagian dunia yang tersembunyi yang mungkin akhirnya kita capai. Tapi tetap saja bahwa banyak ilmu pengetahuan tampaknya melanjutkan dengan menempatkan entitas yang ada pada saat penelitian yang bersangkutan dengan benar-benar tersembunyi. Dari desakan empiris tradisional, pada akhirnya satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh bahasa ilmiah adalah menggambarkan pola-pola di alam yang dapat diamati. Dalam makalah terbitan pertama yang memperkenalkan positivisme logis, Carnap, Hahn, dan Neurath berkata, dalam sains tidak ada kedalaman, ada permukaan di mana-mana. Tahun 1929. Ini adalah ekspresi yang jelas dari keengganan empiris ke pandangan di mana tujuan berteori adalah untuk menggambarkan tingkat tersembunyi dari struktur.
Sains menggunakan konsep teoritis yang tidak biasa atau yang awalnya terlihat seperti upaya untuk merujuk pada hal-hal tersembunyi sebagai cara untuk menemukan dan menggambarkan pola halus di alam yang dapat diamati. Jadi positif logis dan empiris logis berbicara terus-menerus tentang prediksi sebagai tujuan ilmu pengetahuan. Boleh di next slide. Lalu yang selanjutnya ada jatuhnya empirisme logis. Pada pertengahan atau akhir tahun 1970, empirisme logis mulai ditinggalkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama karena rusaknya pandangan tentang bahasa yang menjadi dasar dari banyak pemikiran positif logis dan empiris logis. Yang kedua, tekanan dari argumen holistik atau diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh dengan mempertimbangkan banyak sudut pandang dalam memandang suatu hal. Lalu yang ketiga, adanya upaya untuk mengembangkan logika induktif atau sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Lalu yang keempat, perkembangan peran baru dalam sejarah dan psikologi dalam filsafat ilmu. Yang kelima, adanya tekanan dari realisme ilmiah atau realisme dalam pengertian filsafat beranggapan bahwa semua benda atau semua objek panca indera kita adalah real atau nyata, tanpa ada hubungannya dengan pikiran kita, persepsi kita, benda itu tetap ada terlepas dari kenyataan jika benda itu kita ketahui. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.